Nah di video sebelumnya tuh gue ngejelasin um, cara pakai Alpha Labs ya, atau detail untuk pakai Alpha Labs di section macro AI agent. Nah sekarang tuh gue bakal update konteks untuk tanggal per hari ini ya. Video ini diambil tuh tanggal 20 jam 1 malam. Nah kan video sebelumnya tuh dia ngejelasin kalau konteksnya itu sebelumnya lagi ada deskalasi ya. Nah sekarang ini tanggal 20 ya, itu kita berbalik lagi jadi dari eskalasi ke deeskalasi lagi. Nah karena ada Trump agresif retorik ya, jadi karena ya ada Trump yapping lagi ya, jadi ini makanya yang gue bilang ya, kita harus selalu update market konteks, karena kita nggak tahu nih di detik kapan, dan kita tuh nggak punya kontrol terhadap ya pemimpin negara dan apa yang bakal terjadi ya di dunia ini ya. Apalagi sekarang kalau Trump itu bisa dengan mudahnya nge-tweet atau ngasih statement ya. Nah, which override earlier market calm and create a clear flight to safety regime. Nah, jadi Alpha Labs di sini dia tuh tahu loh kalau sebelumnya itu kita lagi ada deeskalasi dan ada market yang lagi kalem lah. Kita kan kemarin emang lagi ada euforia ya karena deeskalasi tuh, dan di sini dia ada saranin untuk uh, XAUUSD atau gold ya, karena geopolitik risk premium and stagflation hedge of right USD dynamics. Jadi ya karena ketidakpastian yang makin tinggi ya, karena kan sebelumnya juga deskalasi yang membuat gold itu dump. Sekarang kan lagi berbalik lagi, karena ini yang membuat emas itu nanti pas market open ya itu ada kemungkinan besar untuk dapat harga yang sangat bagus lah ya. Sini gue nggak bisa sebut kata-kata itu ya, cuman ya teman-teman bisa lihat itu. Dan ini ada intermarket map, dan apa sih resiko dari tesis yang sekarang ini ya, kan tesis sekarang kan ini eskalasi ya eskalasi. Nah teman-teman, resikonya itu apa? Nah kalau ada Iran US negotiation outcomes in Islamabad on Monday. Nah jadi itu kita harus perhatiin nih, kalau di hari Senin itu negosiasinya tuh bakal damai nggak gitu. Jadi sekarang tesis yang deeskalasi ini bisa jadi eskalasi lagi atau bisa berbalik lagi. Ya kan kita nggak ada yang tahu kan, makanya di sini sistem yang gue buat dia ngasih tahu nih kalau kita harus perhatiin outcome di negosiasi di Islamabad besok nih dari Senin. Terus yang ketiga dia ngasih tahu further military or naval action. Jadi kalau ada tiba-tiba ada penyerangan apa lah gitu, ada military apa lah, ini gue nggak ngurus anjir si Trump ini, cuman ini harus diperhatiin juga ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil posisi atau ngambil investasi atau ngambil trading berdasarkan tesis yang sebelumnya yang di atas sini. Terus ini ada yang keempat, Trump's follow up statement, ya ini kita juga harus perhatiin. Terus yang kelima, oil price volatilities bla 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 bla. Nah intinya masih sama ya seperti yang tadi. Nah terus di sini sistem itu mau ngasih recommend AUD JPY, tapi karena ada weak directional conviction, jadi dia nggak ngasih saran AUD JPY dan memilih berhati-hati ngasih advice ya ke user. Jadi dia akhirnya ngemilih gold ya. Nah di sini yang direct answer kan di sini promnya kita nanya best directional trade today. Di sini dia jawab the best directional trade today is risk of macro play. Nah dia ada bilang favoring safe haven asset like JPY and Switzerland and HIF ya against commodity currencies. Jadi kayak contohnya AUD JPY, AUD CHF, NZD JPY, NZD CHF dan seterusnya. Nah tapi di sini tadi dibantah sama yang research ini karena penjelasan yang sebelumnya udah gue jelasin. Oke, kira-kira membantu untuk update ini. Jadi sebelum besok market buka, kalau misalnya teman-teman ada keputusan investasi atau trading, teman-teman harus cek dulu nih makro konteksnya apa lagi. Soalnya begitu teman-teman baca post ini, bisa aja kan statementnya tuh berganti dengan sangat cepat. Makanya gue selalu bilang
kita tuh harus punya sistem nih yang bisa ngupdate market yang datanya kan ada infinity ya kan, dan dia berjalan terus, terupdate terus gitu. Kalau dengan kapasitas manusia itu pasti kita nggak bakal bisa ngejar update yang sebanyak ini ya. Apalagi kan yang menggerakkan market naik atau turun itu gak cuma geopolitik, tapi ada banyak variabel. Jadi hal-hal tersebut sih yang harus dipertimbangkan.